Ini modal saya menjalani hidup. Maka wajar Allah itu putuskan hubunganmu dengan semua itu dari batin ya. Maka engkau bahagia. Siapa yang hidupnya tidak dengan cara ini, maka setiap hari dia akan tersiksa. Apapun kejadian yang antum perhatikan, tidak terlihat peran Allah di situ, buta. Maka orang ini tidak akan diizinkan memandang Allah di akhirat. Apapun yang terjadi, maka kita tetap ridha kepada takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah itu baik, sempurna. Tapi ketika seorang hamba yang tidak sempurna memahaminya, dia menganggapnya buruk. Maka tidak ada takdir yang buruk bagi hamba yang kenal Allah. Karena jika buruk dia bersabar dan itu baik. Jika baik dia bersyukur dan itu juga baik. Maka takdir itu semuanya akan jadi netral jika seseorang mengenal siapa yang sedang mentakdirkan dia. Ini yang sering kita baca di hikam. Apapun masalahnya akan terasa mudah dan ringan jika kita mengenal siapa yang sedang menguji. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua, apapun persoalannya, apapun masalahnya. Masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah hubungan dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kita as-sabar dan as-syukur. Syukur-syukur Allah berikan kita al-ikhlas. Karena ikhlas itu plong, gak ada di situ lagi rasa beban. Orang ikhlas lebih tinggi dari sabar, karena sabar masih ada beban. Tapi kalau ikhlas tiada beban. Allahumma ja'alna minal mukhlisin al-mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Semoga hati kita bercahaya dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Kita masuk ke hikah yang ke-60 ya. Sebentar. Qala Ibn Athaillah bisanadina al-muttasil ilayh ma basaqat. Kelihatan ya, nomor 60. Anggap aja kayak baca Iqra. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidri tama'in. Di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya pada dhul dan tama'. Tidak mungkin ada kehinaan kecuali karena ada ketamaan, ketamakan. Tamak. Jadi tamak bahasa Arab bisa positif, berarti keinginan, bisa negatif, berarti keinginan yang berlebihan. Di dalam surat As-Sajdah ada kalimat wa tama'a, itu berarti berharap. Dan tidak masalah kalimat itu, tapi dalam istilah Al-Quran itu lebih umum daripada istilah bahasa hadis ataupun bahasa harian. Contohnya di Quran ada lafaz dabbah, pernah dengar? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak adalah satu binatang melata atau hewan melata ataupun manusia yang berjalan di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kata dabah artinya semua yang jalan di bumi. Tapi orang Arab tidak pernah menggunakan istilah ini untuk temannya. Hei dabah gitu. Karena dabah artinya binatang yang berjalan. Kapan kehinaan akan muncul? Ketika ketamaan bersemi di dalam diri. Ya, ala bidri tama'in. Jika ini disemaikan ketamaan, enggak dibersihkan, justru malah disemaikan. Nah, ini yang kemudian
Jadi catatan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, jangan pernah sama sekali merawat ketamaan. Sifat tamak jangan dirawat, itu maksudnya. Tamak itu sifat dari hewan ternak. Makanya hewan ternak itu hina. Tapi sehina-hinanya hewan ternak seperti babi. Babi tidak pernah mengingkari takdirnya ketika dia tidur di kotorannya sendiri. Pernah nggak babi mengingkari takdirnya? Tidur di kotorannya sendiri. Bahkan nggak ada makanan, dia makan kotorannya sendiri. Itu babi pernah protes nggak? Jadi kita ini untuk masalah takdir kalah sama babi. Itu perkataan Imam Sya'rani. Anjing, kata Imam Sya'rani, anjing itu galak tapi tidak tamak. Kata beliau, guruku salah satunya adalah si guguk alias anjing. Maksudnya apa? Saya bingung. Karena dalam pikiran alam bawah sadar orang Indonesia khususnya, anjing itu najis karena mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di mazhab Maliki tidak. Di mazhab Maliki anjing tidak najis. Kata Imam Sya'rani, lihatlah apabila anjing makan, itu dia kalau sudah kenyang, walaupun dagingnya masih banyak, daging yang dia santap masih banyak, dia tinggalkan. Dia nggak bawa tabungan buat besok gitu. Bekal buat besok. Ada nggak anjing begitu? Maka segalak-galaknya anjing, anjing tidak tamak. Kita sudahlah galak, emosional, rakus, tamak lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyembuhkan ketamaan di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke 61 ya. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tidak adalah yang mengikatmu, lifestyle, gaya hidup. Ini mainnya di sini. Ya. Ma, tidaklah, qadaka, mengkaitkanmu, menarikmu, syai'un, sesuatu pun, mislul waham, yang lebih deras, lebih kuat daripada waham. Waham itu apa? Nah, ini kalau kita buat ilustrasinya, yakin. Yakin itu udah paling tinggi. Pertengahan namanya syak. Apa arti syak? Ragu. Di bawahnya namanya waham. Jadi ini 50%. Dari 0 sampai 50 disebut dengan waham. Pikiran, asumsi tentang sesuatu yang lemah, bahkan di bawah syak, tapi kemudian jadi was-was. Bentuknya nanti was-was. Atau kata-kata orang. Jadi, apa kata orang? Gitu. Pernah begitu nggak? Apa kata orang kalau aku ke masjid pakai motor? Apa kata orang kalau apa kata orang? Kalimat itu padahal orang nggak pernah ngomong. Ya. Benar nggak? Saya pernah pakai motor ke sini kan, malah disamperin. Wah, Ustaz, malah digituin. Motornya motor Beat lagi, badan kita segede gini. Malah dipuji-puji ya. Saya kaget, saya nggak mau dipuji. Ya. Nggak akan ada, teman-teman, kata orang itu tidak akan pernah sebenarnya mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Nah, maka di atas syak inilah harus kita bangun dengan ilmu. Dari 51
sampai 100. Kalau 100 itu hakul yakin namanya, atau yakin. Ini yang harus kita bangun. Gimana cara membangunnya? Mesti berilmu. Enggak cukup dengan zikir. Saya sudah banyak ketemu ahli zikir, tapi was-wasnya tinggi. Lagi zikir, pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena kalau zikir, main sendiri. Kan pegang sendiri, hitung sendiri, sebut sendiri. Bingung apa yang mau dibayangkan. Kan Allah nggak boleh dibayang-bayangin. Benar nggak? Maka lebih enak, wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri. Diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatul ruh. Kenal ruh, kenal yang meniupkan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mulai pagi ini, coba mulai kalau zikir la ilaha illallah, katakan tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada yang memandang kolbuku kecuali Allah. Yang memandang kolbu kita, perasaan kita cuma Allah. Hatta pasangan belum tentu memperhatikan perasaan kita. Anak-anak belum tentu memperhatikan perasaan orang tuanya. Untuk apa orang tua buat rumah besar-besar? Supaya nanti tua bareng dengan anaknya. Tapi ketika anaknya besar, anaknya buat rumah sendiri, gede juga, mikir sama lagi. Itulah anehnya manusia. Sudah kejadian setiap masa begitu, tapi kok masih diulang. Ini anehnya manusia. Pernah lihat rumah tua bagus zaman-zaman dulu? Kebayang nggak rumah tahun 50-an, 60-an itu gede-gede, tapi sekarang jadi hancur. Nggak ada penghuninya, malah jadi horor. Jadi cerita-cerita horor. Mau bikin rumah horor lagi, ya. Jadi jangan mengikuti lifestyle, kata orang. Dan di dalam teks yang lain beliau di Hikam mengatakan min jahlil murid, ciri-ciri orang yang benar-benar jahil. Ayyatruka, dia meninggalkan yakinan ma inda, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kira-kira begitu kalimatnya, saya ingat. Karena apa? Karena kata-kata orang. Karena kata-kata orang. Apa yang membuat public figure di Korea Selatan bunuh diri? Karena nggak tahan dihujat di sosial media. Karena kolbunya menggantung kepada wahamnya. Nah, waham ini hanya bisa dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah dan Allah. Allah itu diulang terus di kolbu. Maka perlu talqin zikir di situ. Carilah mursyid-mursyid ya, yang bisa mentalkinkan zikir. Semoga Allah membersihkan kolbu kita dari waham. Ya. Dan saya dari dulu mengatakan cari di luar. Karena saya tidak terima bayat. Meskipun sesekali saya terima talqin. Cuma itu tergantung mood. Mood itu kalau bahasa tasawufnya hal. Ya, kondisi rohani. Kalau kondisi rohaninya oke, kita kasih. Ini Pak Bambang berapa lama nunggu? Ada setahun. Nggak saya kasih. Tahu-tahu lagi nggak ada mengapa-ngapain, kita talqin. Dan dia merasakan nikmatnya. Ya. Antum sholat. Yang bisa merusak sholat itu waham. Waham itu yang nanti melahirkan khayal. Khayalan ini yang mengganggu pikiran dalam sholat. Sholat, tapi kepikiran, motor dikunci apa enggak, mobil dikunci apa enggak, itu dari waham. Ya, setannya ada tuh, setan khusus. Kalau di wudu namanya walahan, kalau ini namanya
Ada lagi namanya, ya saya lupa, ada 7 nama iblis. Kalau sekarang boleh disebut iblis berbintang 4. Jadi ada 7 tuh iblisnya. Ada iblis yang adu domba, saut namanya. Ada iblis yang membuat suami istri, teman dengan teman, kelompok dengan kelompok, majelis dengan majelis berselisih. Itu namanya dasim. Ada rumah tangga kacau, itu dasim bekerja. Ada jamaah berselisih, itu dasim bekerja. Mohon maaf, pengurus masjid tengkar, itu dasim bekerja. Maka mengurusi masjid harus dengan prinsip ta'awuz. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Pasti banyak kata-kata orang. Dan jangan terganggu dengan kata-kata orang. Ya. Yang mengizinkan orang itu berkata-kata siapa? Ridho nggak kepada Allah? Maka jangan pandang dia, pandanglah yang menggerakkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal saya menjalani hidup. Maka wajar Allah itu, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan iman itu 6 rukunnya, dan kalimat percaya hanya dizahirkan di hadis yang nomor pertama dan nomor ke-6. Percaya kepada Allah, dan yang terakhir, engkau percaya kepada takdir. Mau bahagia, percaya kepada takdir Allah, bahwa semua yang Allah kasih itu baik. Gak ada yang gak baik. Ketika Rasulullah SAW dilempari oleh orang Taif, Rasulullah mengeluh gak takdirnya? Nah, Rasulullah ngeluh gak, curhat gak ke Jibril? Curhat ke Jibril? Curhat ke Abu Bakar? Enggak. Abu Bakar melihat Nabi berdarah-darah nangis. Abu Bakar luka, tapi dia gak merasa sakit. Dia sakit ketika kasihnya disakiti. Dia sakit karena nabinya disakiti. Dia sedih ketika gurunya, sang maha gurunya bersedih. Tapi Nabi SAW tidak bersedih. Datang Jibril menawarkan bantuan. Kata Nabi, aku tidak butuh engkau, wahai Jibril. Urus tugasmu. Siapa yang menyuruh kamu turun? Nggak ada. Balik. Disuruh pulang Jibril oleh Rasulullah. Itu Jibril kalau mau tinggal kepakin sawab. Habis Taif. Maka orang-orang yang mewarisi rohani Nabi, dia tidak akan menyimpan dendam di kolbunya, meskipun orang melemparinya. Semoga kita diberikan rohani seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dituduh nanti terhipnotis, ya, dituduh nanti diperdaya, digundam, digandam, apa sih namanya? Macam-macam. Gak masalah, biarin aja. Itu kata orang. Kita dan Allah kan kita lebih tahu. Sir kita dengan Allah, rahasia kita dengan Allah. Maka antum harus punya wirid, punya zikir khusus yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Maka kita tahu, Allah nggak begitu kok kepada saya. Ingat-ingat kalau zikirnya enak, ingat-ingat kalau nikmatnya banyak. Maka kita katakan, apapun kata mereka, aku dan Allah, aku lebih tahu. Ya, kira-kira seperti itu. 62. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Engkau hur. Apa arti hur? Hur itu artinya merdeka. Engkau akan merdeka. Engkau akan bahagia. Engkau akan leluasa. Engkau akan santai. Mimma anta anhu ayisun. Yang mana engkau ayisun anhu, engkau berlepas harapmu darinya. Maka orang-orang yang diperbudak oleh dunia, ketika dia ada harapan ke si dunia. Dunia itu ada harta, ada pasangan, ada anak, ada popularitas, apalagi ada pujian, pengen dipuji, takut dibenci. Itu semua dunia.
putuskan hubunganmu dengan semua itu dari batin ya, maka engkau bahagia. Anta hurrun. Jadi kalau antum nggak kuat dengerin kata-kata orang di sosial media, tutup sosial medianya. Tapi kalau kuat, biarin aja. Badai pasti berlalu. Rasulullah SAW kuat nggak dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy? Apa kata orang kafir Quraisy? Rasulullah itu majnun. Majnun, ya. Kita tulis. Majnun ini bahasa yang menghina sekali. Gila, ketutup akalnya. Sahirun. Jadi masih mending saya dituduh dihipnotis. Rasulullah dituduh penyihir. Ya, sahirum mubin. Rasulullah itu penyihir yang nyata. Maka pewaris Rasulullah di setiap masa pasti nanti akan dituduh hal yang serupa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mewarisi kerohanian Nabi akan juga mewarisi ujiannya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang takut kepada Allah, bukan yang pintar baca kitab, bukan yang bergelar. Al-ulama dalam Al-Quran yang takut kepada Allah, yang kenal Allah. Warasatul anbiya, akan mewarisi para nabi. Maka Nabi mengatakan asyaddun nas balaan, manusia yang paling banyak diuji al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Di riwayat kedua summal amsal, summal amsal. Yang paling banyak diuji dan yang paling keras goncangannya adalah para nabi, lalu pewaris para nabi, lalu pewaris gitu. Siap berjuang. Ahlul Badar disebut apa? Disebut orang jobless, nyusahin orang. Ansar itu Abu Hurairah dituduh budak perut, budak makan. Karena Abu Hurairah ini kalau diundang makan, doyan makan. Dia nggak ngerti kehidupan santri. Abu Hurairah ini kan santri Rasul. Ada yang pernah nyantri? Pernah tinggal di asrama? Giliran ada yang ngundang, gimana? Mahasiswa deh. Mahasiswa ngekos. Giliran ada yang ngundang, makan gimana? Balas dendam, perbaikan gizi. Ya benar, perbaikan gizi. Salah nggak Abu Hurairah makan banyak? Nggak salah. Justru yang ngundang seneng. Abu Hurairah santri Rasulullah makannya banyak. Alhamdulillah. Ya. Malah saya dulu kalau diundang oleh orang-orang yang ngundang saya makan tuh, kalau makan dikit malah dimarahin. Kamu nggak senang sama saya ya? Jadi kayak repot kita Pak. Kita disiksa dengan banyak makan. Nabi disebut sahirun, Nabi disebut majnun. Nah, ketika kita lihat Nabi di kolbunya masih ada nggak sisi nafsiyahnya? Ini ngecek diri kita masih dominan nggak sisi ego? Bahasa Arabnya nafsiyah. Kalau kita tulis nafsiyah, ego. Saya bilangin ke Pak Bambang nih, kamu sombong amat sih. Kalau dia tersinggung, berarti nafsiyahnya hidup. Ini yang menutupi dirinya. Tapi kalau dia datang, Buya, Ustadz, Pak, kalau emang saya sombong, maafin saya. Berarti nafsiyahnya beres. Saya bilang ke Bapak nih, kamu nih otaknya otak setan. Kalau tersinggung, beneran itu. Beneran setan tuh.
Tapi kalau kemudian Tuan Guru, kalau betul dalam diri saya ada sisi syaitania, tolong dibenerin, gitu. Gimana Pak? Nanti ada orang ngata-ngatain antum, kamu belagu. Tersinggung nggak? Beneran belagu ente. Ya. Tapi kalau mengatakan, oh iya, maaf kalau saya masih dianggap belagu. Ya. Kita ini kan beda-beda tradisi Pak semua. Di kampungnya Bapak, di mana kampungnya Pak? Kediri, orang Jawa Timur, beda adab dengan orang Sunda, beda adab dengan orang Madura, beda adab dengan orang Betawi, beda adab dengan orang Padang. Di kampung saya dulu Pak, sekarang udah mulai baik. Cium tangan tuh nggak ada. Adanya cium, cium pipi, maunya. Nggak ada cium tangan sama guru, nggak ada. Saya kesini, saya lihat orang cium tangan, guru fisika, guru bahasa Inggris. Saya berpikirlah, masa cium tangan guru fisika, guru bahasa Inggris, tapi saya nggak cium tangan mana guru hadis saya. Maka 3 tahun lamanya, hampir sekitar itu, saya nggak cium tangan mulia guru saya, Syekhna Ali Mustafa Yaakob. Setelah itu kemudian baca satu kitab Ar-Rukhsah fi Taqbilil Yad. Lalu baca juga beberapa hadis ada di Sunan Nasai, jangankan tangan, kaki pun dicium. Hadisnya sahih. Maka kemudian mulailah saya mencium, dan grogi juga sih nyium tangannya, dan kaku gitu. Dan ini bedanya, karena saya orang Sumatera, itu tangan guru yang saya tarik. Benar ya? Tuh antum tuh. Tapi apakah itu su'ul adab? Untuk orang yang nggak ngerti, nggak disebut su'ul adab. Nggak disebut buruk adab, karena dia nggak ngerti. Tapi kalau dia ngerti, kepalanya yang turun. Kalau sudah nyantri, mereka ketahuan nih, ini bukan santri nih. Ya. Kalau bukan santri, tangan gurunya ditarik. Kalau santri, kepalanya yang turun. Itu bedanya Pak. Bapak disebut sesat, ahli bid'ah, marah gak? Jangan marah. Saya ngaji ya biar nggak jadi sesat, biar nggak bid'ah, kira-kira begitu. Kita perbaiki. Kalau ada orang beda faham, itu urusan dia. Ya. Ini ngecek nafsiyah, punya ego yang masih nyala nggak di dalam diri. Nah, ego ini ada ego ternak, binatang ternak. Apa egonya? Serakah, rakus, tamak. Ada ego buas, emosi. Kalau ada emosi, agak cerdas sedikit, ngadu domba orang. Maka coba lihat ya, di banyak majelis itu ada aja yang ngadu domba, ya. Dan kita jangan terpancing. Kalau kita terpancing, berarti ego kita sama jeleknya dengan ego dia. Belum namanya nafs, an-nafs al-mutmainnah. Jadi nafs ini ada 7 tingkatannya, masih ingat? Ingat gak? Nafs ammarah bisu, jiwa ego yang mengajak kepada keburukan. Terus yang kedua, lawamah, yang dia mencela dirinya kalau salah, atau selesai melakukan sesuatu dia cela dirinya. Yang ketiga mulhamah, mut-mutan, kadang baik kadang buruk. Dan yang keempat baru dan mutmainnah. Ini orang egonya sudah stabil. Dia tidak akan menyalahkan orang yang menuduh dia apa-apa. Ya. Mutmainnah itu nggak menyimpan benci lagi dalam dirinya. Ya. Bisa begitu nggak? Mulai-mulai ya. Belajar-belajar kita. Sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Wa abdun, engkau itu akan menjadi budak. Abdun, budak.
lima anta lahu tami'un. Engkau budak terhadap sesuatu yang engkau rakus terhadapnya, engkau tamak terhadapnya. Semua kita tamak, pengen punya duit banyak, benar nggak? Benar? Jujur aja lah, bilang iya. Sama kita berarti, ya. Tapi dengan belajar hikam, direm dikit, sedikit. Buktinya apa? Kita untuk mendapatkan harta, kita bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Bahkan ada yang pulangnya besoknya lagi, pagi besoknya. Kenapa? Karena tawami'un, menginginkan dapat dunia. Antum kira teman-teman yang menghibur kita di TV, selebriti, para artis, komedian itu bahagia? Belum tentu dia bahagia. Walaupun dia bisa bikin orang ketawa, bisa jadi dalam dirinya ada masalah yang sangat banyak. Tapi hebatnya komedian itu, dia masih bisa menghibur kita walaupun dirinya bermasalah. Kalah kita, Pak. Kita masalah dikit, wajahnya langsung kacau, nggak bisa menghibur orang. Kita kalah sama mereka. Mereka bisa menyembunyikan masalahnya dikit. Kita katanya rajin sholat, rajin zikir, rajin tahajud, rajin jamaah. Kesel dikit disebut, beda faham dikit kemudian menyalahkan orang. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita lanjut ya. Man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan ihsan, mulatafah, lutf. Allah bernama Latif. Ini lutf, itu lembut. Siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan ihsan. Ihsan ini, apa arti ihsan? Engkau beribadah seakan memandangnya. Engkau hidup seakan melihat bahwa dialah yang ngatur hidupmu. Siapa yang hidupnya tidak dengan cara ini, maka setiap hari dia akan tersiksa. Qida ilaih atau quyida ilaih, akan disertakan dalam hidupnya, akan dikaitkan kepadanya belenggu-belenggu imtihan. Apa arti imtihan? Ujian-ujian. Orang yang merasa diuji terus, dapat bencana terus, dapat cobaan terus. Kenapa? Karena memandang Allah tidak dengan kacamata ihsan. Jadi mulai pagi ini coba berpikir, apapun yang terjadi padaku itu adalah kebaikan-kebaikan Allah. Mungkin kita ini kurang penyabar, maka dilatih sabar dengan ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan, sabar enggak? Ada yang diuji dengan kelebihan, bersyukur enggak? Ada yang diuji dengan pujian, lupa diri enggak? Ada yang diuji dengan cacian, dia putus asa enggak? Itu mainan Allah semua. Jika dia memandang ini mainannya Allah, aturannya Allah, Rabbul Alamin yang ngatur alam semesta, maka belenggu-belenggu cobaan pun terasa tidak membelenggu. Ya, justru dia merasakan itu cubitan-cubitan dari Sang Maha Kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nggak dicubit kekasih, Pak? Kangen nggak masa-masa dulu? Kangen ya, masa-masa awal nikah dulu dicubit kayaknya dibalas pakai bibir ya nggak?
Kalau sekarang udah dipelukin tolak, bau, gitu ya. Enggak gitu, alhamdulillah. Berhasil berarti Pak. Kalau kawan-kawan kayak ahbab tabligh itu, kalau di rumah itu sudah mulai suntuk, khuruj dulu. Pulang-pulang rindu seperti orang baru menikah lagi. Tuh bisa belajar sama teman-teman tabligh Pak ya. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat. Ni'am itu nikmat-nikmat, jamak dari ni'mah. Faqad ta'arrada li zawaliha. Dia sedang menantang Allah untuk menghilangkan nikmat itu. Nikmat tuh jangan dibayangin duit doang. Ini kebanyakan kita mikirin duit, rumah, apalagi sehat. Enggak, semuanya. Apa aja. Ilmu ini nikmat gak? Nikmat gak? Bersyukur itu berterima kasih. Bahasa Arabnya syukur. Terima kasih itu bahasa Indonesianya. Lam yashkurillah ma lam yashkurin nas. Tidak disebut berterima kasih, bersyukur kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, kepada pasangan, kepada anak, kepada semua yang pernah berjasa dalam hidup kita. Itu, ya. Maka saya sendiri berterima kasih kepada orang yang menegur saya. Inilah manhaj Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, jika engkau tidak ketemu mursyidmu, karena mursyidmu mungkin tidak tiap hari, maka lihatlah musuhmu. Musuhmu paling kenal dengan aibmu. Musuhmu paling kenal dengan aibmu. Jadi bersyukur ada musuh. Nikmati. Musuh itu adalah lisannya guru yang agak galak. Ya. Kalau pernah dimarahi guru nggak? Pengalaman saya, setiap kali saya ridho dimarahin guru, itu berkah dan sampai hari ini. Dulu cara baca kitab saya dimarahin guru saya. Dan guru saya kakak kelas. Kamu nih baca kitabnya kayak orang bego gitu. Waduh. Emang saya bego Kang? Bimbing saya Kang. Nggak pernah dibimbing saya. Tapi besok ujurumiyah khatam dari maghrib sampai isya. Ulang lagi, diulang begitu. Efeknya ilmu gramatikal menjadi hafal. Karena ada yang bilang saya bego. Tuh, nikmat nggak? Coba nggak ada kakak kelas saya ngomong begitu dulu. Alhamdulillah. Dulu ada yang nyindir saya. Kalau ada di pesantren ini nggak cium tangan kiai kita, berarti orang sombong. Kan kita nggak ngerasa sombong, cuek aja. Ternyata yang maksud saya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ada orang-orang hater. Ya. Jadi antum nih, kalau mengerti bab itu, silakan main sosial media. Silakan main apa aja di sosial media. Nggak akan terpancing. Tapi terpancing emosinya sekali, berarti antum belum berhak main di situ. Itu yang dikabarkan dulu oleh Maulana Syekh Hisham Kabbani. Nanti beberapa tahun ke depan akan muncul sosial media. Beliau menyarankan murid-muridnya tidak sibuk main itu. Karena nanti orang tengkar tanpa melihat. Orang berprasangka tanpa tabayun. Benar nggak sekarang? Cukup dapat postingan kawannya, dia kemudian posting ulang. Dia cuma dengar dari selentingan dari kawannya, dia ulang. Hatta sekelas ulama pun begitu. Gimana awamnya? Gimana masyarakat umumnya? Ini akhir zaman. Mohon dimaklumi. Ya. Itu yang dikalamkan dulu oleh Maulana Syekh Hisham Kabbani, ya, murid Syekh Nazim. Wa man syakaraha, siapa yang mensyukurinya, mensyukuri nikmat, termasuk nikmat ditegur orang, nikmat dibenci orang, bahkan nikmat dipuji orang. Bahwa nikmat ini siapa yang ngasih?
Allah. Jadi ketika ada orang muji kita, anggap saja itu reward sebelum nanti di akhirat. Jika ada orang mencaci kita, anggap saja itu teguran Allah supaya kita tidak tersesat. Gampang toh? Ya, bisa nggak begitu? Ya. Maka kita nggak perlu capek-capek membalas-balasi orang di sosial media. Antum ini kan capek-capek, balesin. Lelah hidup begitu. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Karena itu berlebihan, tughyan itu berlebihan. Ya'mahun akan terombang-ambing, gelisah setiap hari. Coba hentikanlah. Kalau ego belum beres, hentikan dulu itu. Ya. Nabi Sulaiman punya harta yang sangat banyak. Apakah merusak kalbunya? Karena nafsiyahnya sudah beres. Nabi Isa, Nabi paling miskin, padahal paling sakti. Selain Nabi Muhammad, yang paling sakti Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa belah laut. Nabi Isa orang matinya hidup. Tapi Nabi paling miskin. Tapi beliau berubah nggak suasana kalbunya kepada Allah? Nggak pernah berubah. Paham maksud saya? Nah, Nabi Muhammad tuh diberikan dua itu sekaligus. Kadang susah, kadang senang, dan itu tidak merubah beliau. Kadang dipuja-puji, kadang dicaci maki, dan itu biasa. Kadang beliau banyak pengikut, kadang tidak. Nah, waman syakaraha, siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat tadi, faqad qayyadaha biiqaliha, dia telah mengikat nikmat itu biiqaliha, dengan kaitannya. Apa tali ikatan yang paling kuat untuk nikmat? Namanya tali syukur. Jadi syukur itu pengikat. Banyak orang berpikir memberi itu menghabiskan uang, menghabiskan dana, menghabiskan harta. Enggak. Tergantung nih. Jadi ada yang ngeluh, Ustadz, saya bersedekah tapi duit saya berkurang. Ya iyalah. Benar nggak? Waras gente. Bukan gitu maksudnya, katanya berkah. Nah, dia lupa. Keberkahan itu nggak mesti dibalasi dengan angka. Saya sangat banyak melihat orang yang hari-harinya suka berbagi. Allah berikan kenikmatan bahagia dalam dirinya. Orang bahagia itu meskipun terlihat renta, terlihat kayaknya lemah, tapi batinnya bahagia. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Antum pergi kemana aja, ada gedung tertinggi di Abu Dhabi, Dubai, naik aja, belum tentu bahagia, paling ketakutan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat yang paling besar bagi saya adalah nikmat mengenal Allah. Nikmat mengenal Allah. Mengenal Allah inilah yang membuat kita memandang perannya di semuanya. Kira-kira itulah yang disebut dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran, siapa yang buta di dunia, maka dia buta di akhirat. Apapun kejadian yang antum perhatikan, tidak terlihat peran Allah di situ, buta. Maka orang ini tidak akan diizinkan memandang Allah di akhirat. Ingin memandang Allah? Kita ini kalau sudah jatuh cinta seseorang, pengen ketemu nggak? Pengen ketemu. Bener? Kayak baju cinta aja, Pak. Baru jatuh cinta ya? Udah lama. Ketika kita senang seseorang, kalau dia lawan jenis, kita pengen dia jadi kekasih kita. Kalau dia teman, kita pengen akrab dengannya. Nggak ketemu sehari dua hari, kayaknya rindu. Ditelepon, ditanyai. Bener nggak? Makanya Nabi itu, ketika ada sahabat tidak hadir, Nabi nanya, mana si fulan? Disampaikan oleh tetangganya, kamu tadi ditanyai Nabi. Girangnya hatinya. Yang tadinya dia sakit demam berhari-hari, langsung sembuh cuma ditanyain Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar dalam Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, hadisnya Hasan.
Ini bukan hadis sahih, bukan kitab sahih. Kitab selain sahih namanya Al-Adab Al-Mufrad, karya Imam Al-Bukhari. Satu kali dia jatuh atau apa di riwayat itu, lalu kakinya sakit dan sulit jalan. Ada orang ingat Abdullah bin Umar ini kalau disebut nama Nabi Muhammad oleh orang yang tepat pasti sembuh. Maka diceritakanlah kepada orang yang tepat membicarakan Nabi. Orang itu kemudian datang kepada Abdullah bin Umar. Apa kata orang itu? Abdullah, coba engkau ingat-ingat, kalau perlu kamu panggil, teriak keras-keras orang yang paling engkau cintai. Istrinya ngira dia yang bakal dipanggil. Enggak. Istri duanya juga mikir enggak. Tiga enggak ada semua. Anaknya juga enggak. Anaknya alim-alim. Sayyidina Abdullah bin Umar itu anaknya jadi mujtahid. Enggak ada yang dipanggil. Orang tuanya juga tidak. Umar. Ternyata dia menyebut Muhammad. Langsung badannya bergetar, jantungnya kemudian kuat lagi, langsung berdiri. Sehat ke masjid besoknya. Kita disebut nama Nabi Muhammad SAW, gak ada efeknya. Betapa kerasnya kolbu ini. Berarti kita belum kenal Rasulullah SAW. Kullul kulub ilal habibi tamilu. Setiap hati orang yang punya kolbu kepada kekasihnya pasti cenderung, pasti kangen, pasti rindu. Apakah ciri rindunya? Disebut nama kekasih, matanya berlinang-linang. Hatinya rindu, bulu romanya merinding. Disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang terjadi pada kita, obatnya cuma Rasulullah. Muncullah kemudian oleh ulama kita, dapat ilham mereka. Bersebutlah salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tibbil qulub. Tibbil qulub dulu, jangan jasad dulu. Kulub dulu. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada penawar penyakit kolbu kami, pelipur lara sedih kami, Rasulullah SAW. Tibbil kulub wa dawaiha, penyembuh kolbu, penawar penyakit kolbu. Wa dawaiha, sedih, senang, sakit, kesal, emosi. Istri saya dulu pernah umroh, salah jalur keluar, dia masuk di situ, dibentak-bentak oleh orang Turki. Cukup bilang sholli ala Muhammad, berhenti itu orang Turki, nggak jadi, nggak jadi lagi. Sholli ala Muhammad, berarti di kolbu dia ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang tengkar baca sholli ala Muhammad, ya. Kita emosi, katakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan ditambahkan setelahnya tibbil qulub wa dawaiha. Baru sebutkan wa afiyatil abdani wa shifaiha. Penyembuh badan, penawar penyakit badan. Nah, nikmat ini harus kita syukuri. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara bukan Allah. Ini yang saya sampaikan sejak awal saya ngajar di kampus, di pesantren, di mana. Negeri ini dapat keberkahan, diizinkan Allah buka majelis sekarang di mana-mana. Malah lebih longgar di perkotaan daripada di daerah. Ini nikmat bukan? Bisa bersyukur, coba kurangi hujatan. Menghujat wali kota kah, gubernur kah? Pernahkah mendoakan mereka? Kalau orang salah, didoain baik atau didoain buruk? Antum salik ilallah, orang yang sedang suluk kepada Allah. Tapi kecuali antum politisi, kalau ada yang salah di antara pemimpin, apa yang dilakukan? Dikompor-komporin terus. Kita bukan politisi, kita ini rakyat. Nikmat jadi rakyat adalah
negeri yang aman. Sekarang di Suriah tidak bisa buat pengajian seperti ini. Ada cuma kota Damaskus, itu pun hati-hati. Ayah dari guru saya, Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti, dibom lagi ngaji. Maka jangan pernah membiarkan ada pemikiran-pemikiran yang tidak mensyukuri nikmat kedamaian ini. Itu yang mereka ingin memberontak. Ya. Beda politik silakan, mengkritik boleh, tapi jangan sampai ada pikiran memberontak. Saya husnuzon kepada orang-orang yang banyak mengkritik pemimpin kah siapa, dia tidak berniat untuk memberontak, tapi niatnya cuma ingin baik, mungkin caranya kurang baik. Kita ditegur orang, caranya nggak baik, terima nggak? Susah terimanya, karena nafsiyah kita belum beres. Ya, kalau ego antum belum beres, ditegur orang tersinggung. Orang ngomong baik-baik aja kita marah. Benar? Apalagi orang ngomongnya nggak benar. Ngomongnya kasar. Nah, saya berharap kalau sudah ngaji hikam, kelembutannya sudah ada sampai ke lisannya. Amin ya Rabbal. Maka yang punya sosial media, buat status-status yang rahmah, yang penuh kasih sayang. Jika mengkritik pun mengkritik dengan kasih sayang. Jika ingin menegur pun menegur dengan kasih sayang. Kita ini gak ada yang suci. Antum jadi mereka belum tentu benar. Ya. Maka jangan kemudian mencaci maki orang, mengata-ngatain orang, lupa dengan diri sendiri. Mengkritisi orang, lupa mengkritisi diri sendiri. Ya, nauzubillah min dzalik. Sudah atau belum? Cukup ya? Gimana, Pak Bambang? Saya tutup dengan hikmah ini. Ya. Khaf min wujudi ihsanihi ilaik. Takutlah terhadap wujud ihsanihi ilaik. Kebaikan-kebaikan Allah kepadamu, tetapi engkau selalu durhaka kepadanya. Kita ulangi terjemahannya. Khaf, takutlah engkau dari banyaknya kebaikan Allah, dari selalunya Allah berbuat baik kepadamu, tapi engkau selalu durhaka kepada Allah. Ayakuna dzalika istidrajan lak. Siapa tahu nafas yang masih engkau pakai, ilmu yang masih engkau pahami, istidraj, bukan lagi nikmat tapi istidraj. Apa beda nikmat istidraj? Kita sudah sering bahas. Nikmat itu bertambah pemberian, bertambah ketaatan, ketulusan, bertambah baik egonya. Sedangkan istidraj, bertambah nikmat, bertambah ilmu, bertambah pemberian Allah, bertambah jumawa, bertambah sombong, bertambah lupa diri. Ya. Maka Allah mengatakan di Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka. Kami beri mereka, tapi mereka tidak sadar dengan pemberian itu, lalu mereka justru durhaka dengan itu. Min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari. Semoga Allah jaga kita dari istidraj. Semoga Allah berikan kita rasa syukur sehingga pemberiannya disebut nikmat. Allahumma ja'alna minasy-syakirin. Ya Allah ya Syakur, salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Syakirin. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada makhlukmu, kekasihmu yang paling bersyukur, yang paling berterima kasih, yang paling bersabar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga dengan salawat ini sifat syukur kekasih kami Nabi Muhammad dapat diwarisi dalam diri kami. Sifat sabarnya menular kepada kami.
Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Sattar, wahai yang maha pengampun. Dosa kami sangatlah banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa lisan, dosa kemaluan, dosa perut, dosa dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Belum lagi dosa hati, ya Allah. Dosa syirik khafi, dosa ria, dosa sombong, dosa iri dengki, dosa senantiasa lupa mensyukuri Engkau. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan aib kami ini, ya Allah. Fastur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, jangan pandang aib kami, ya Allah. Jangan pandang aib kami, ya Allah. Jangan permalukan kami di hadapan Engkau dan makhlukmu, ya Allah. Fastur auratina bisitrikal jamil. Dengan keindahanmu, ya Allah. Dengan kemegahanmu, ya Allah. Dengan kebaikan-kebaikan-Mu, ya Allah, maka balutlah kami, hiasilah kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga aib kami tidak terlihat di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati ini. Hati kami berubah-ubah, ya Allah. Kadang baik, kadang bersyukur, kadang lupa bersyukur. Kadang ingat Engkau, kadang lupa mengingat Engkau. Apalagi sholat kami, ya Allah, jarang sekali khusyuk, ya Allah. Apalagi terhadap nikmat-Mu, ya Allah, jarang bersyukur, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Tetapkan kolbu ini menjadi kolbu hamba yang bersyukur. Abdan syakura. Wasabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya nur, wahai pemilik cahaya, kolbu kami dipenuhi noda-noda kegelapan. Otak pikiran kami dipenuhi dengan was-was dan prasangka. Badan kami dipenuhi dengan lumuran dosa. Dengan cahaya-Mu, ya Allah, maka bersihkan kami, terangi kolbu kami. Bihaqqi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waj'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.